Nah itu yang kadang kita nggak sadar gitu kan. Anak-anak ini kan melihat perilaku kedua orang tuanya. Apalagi kalau orang miskin rumahnya kan sempit tuh. Iya, mau gimana gitu kan? Mau ribut di dapur nyatu sama ruang tamu gitu kan. Mau ribut di kamar nyatu sama ruangan yang lain. Jadi nggak ada space untuk kita baku hantam gitu kan. Nah akhirnya kan anak pasti melihat, ya sadarlah kita sudah miskin gitu kan. Jadi jangan nambahin jiwa miskin kepada anak-anak kita. Seharusnya kan kita lebih bijak gitu. Ini keluarga kita sudah hidup pas-pasan nih. Alangkah baiknya gitu kita berikan yang terbaik untuk anak-anak kita, meskipun kita nggak punya uang, kita nggak punya materi, tapi kita berikan kebahagiaan yang berlimpah kepada anak-anak kita agar timbul kedewasaan dalam berpikir yang anak-anak kita akan miliki. Seharusnya mindsetnya kita ubah seperti itu. Jadi kita tahu nih kekurangan kita dalam hal materi, uang. Tetapi kita bisa melihat sisi yang lain, yang bisa kita isi gitu. Nah, jadi orang tua itu ya harus smart. Jangan kemiskinan ini membuat kita jadi bodoh gitu. Ya. Nah, ini yang harus setiap orang tua itu pikirkan gitu. Jangan kita sudah berumah tangga, tapi kita pikirin diri kita aja terus gitu. Dan bahkan banyak orang sukses juga terlahir dari keluarga miskin ya, Pak. Benar. Kan kita aneh juga tuh kok bisa gitu. Benar. Karena kerukunan keluarga itulah mungkin yang bisa jadi kunci utamanya. Pasti. Setiap orang sukses, kalau yang saya lihat ya, mayoritas pasti orang tuanya itu adalah orang tua yang hebat dalam mendidik anak-anaknya. Karena nggak mungkin gitu orang hebat, orang sukses, tetapi orang tuanya dari dia kecil dibesarkan sampai dewasa itu terus-terusan ribut di depan orang ini gitu. Pasti dia akan terganggu tumbuh kembang psikologisnya, ya. Dia akan memiliki jiwa yang rapuh gitu. Nah, saya meyakini gitu kalau sebagai orang tua kita tahu gitu, kita berharap besar anak-anak kita ini memiliki masa depan yang harus lebih baik dibandingkan orang tuanya. Pasti dia akan terus mengisi dengan kasih sayang. Pasti, karena si orang tua ini nggak ingin gitu kalau anaknya memiliki nasib yang lebih buruk dibandingkan orang tuanya. Apalagi orang tuanya bercerai. Iya, benar. Memang perceraian ini kan tidak dilarang ya di agama. Iya sih. Tapi bukan berarti mentang-mentang nggak dilarang, terus kita bebas gitu. Iya. Bebas melakukan perceraian, dikit-dikit kita mengancam pasangan kita bercerai. Dikasih uang belanja kurang, langsung minta cerai gitu kan. Nggak dibeliin tas Hermes, langsung minta bercerai gitu kan. Dia kasihan banget pasangan kita. Samanya begitu ya. Iya. Nah akhirnya kan pasangan itu jadi tertekan gitu batinnya. Ya, udah di kantor dia harus berjibaku dengan kerjaan. Pas nyampe rumah dimarahin istri, katanya bawa uang kurang ya kan. Akhirnya dapur nggak ngepul gitu. Ya ini yang membuat akhirnya pertengkaran itu gampang terjadi. Memang ini kebanyakan ya. Saya sih bukannya ingin memojokkan salah satu jenis kelamin ya. Ya terutama biasanya nih wanita. Wanita ini ya mohon maaf ya, bukannya saya ingin menjelek-jelekan, kadang memiliki kesulitan gitu untuk lama hidup susah. Susah, iya benar. Iya, karena dia sering mungkin melihat kiri kanannya. Nah, temen gua suaminya
tajir ya, kaya gitu, sering dibelanjain istrinya. Terus tetangga juga sama gitu kan. Akhirnya kita membanding-bandingkan pasangan kita dengan pasangan orang lain. Nah akhirnya dari situ dia nuntut ke suaminya, ke pasangannya. Ini kenapa nih ayah? Kok kapan hidup saya berubah nih? Kapan saya punya rumah di Pondok Indah? Ya kan? Apalagi dia nonton sinetron gitu. Nah itu double, ya kan? Karena database yang masuk ke otaknya itu selalu hal yang negatif gitu. Iya. Ya, karena kan lihat aja kan sinetron, tiba-tiba orang langsung tajir gitu. Kapan kerja kerasnya gitu kan? Apakah dia dapat lotre, apakah dia korupsi gitu kan? Kita nggak ada yang tahu. Nah, tapi kan di sinetron ini kadang nggak diajarkan gitu, bagaimana orang itu bisa menjadi sukses. Nah, akhirnya kita hanya berangan-angan, berharap kita menjadi tokoh di dalam sinetron itu. Ya. Nah, ini kan akhirnya jadi penyakit gitu buat batin kita. Akhirnya kita serang pasangan kita. Nah di sini iya, makanya kan banyak kejadian di luar sana gitu kan. Ya, si istri udah nggak kuat lagi gitu, dengan keadaan ekonomi yang sudah sulit, akhirnya dia kabur dengan orang lain misalnya. Dia pikir orang lain ini dapat membahagiakan, dapat bertanggung jawab kepada dirinya dan anak-anaknya. Ternyata kita salah duga. Kita rasa kita keluar nih dari kandang harimau, ternyata kita masuk ke kandang buaya. Buaya darat ya. Iya, jadi kita kadang kan suka iri ya dengan rumput tetangga ya. Nah ini yang jadi masalah gitu. Kalau kita sangat mudah gitu iri dengan keadaan kehidupan orang lain yang lebih baik secara materi. Ya ini rumput tetangga selalu tuh, di mata kita tuh lebih hijau gitu. Ya, ini memang godaannya. Karena kan hidup di dunia ini penuh dengan ujian gitu. Di sini jadi tantangannya. Apakah kita siap menerima tantangan itu untuk tetap berpikir secara jernih, atau kita malah sebaliknya, kita nggak ikhlas dengan keadaan ini gitu, kita nggak ridho, akhirnya yang kita hantam ya orang-orang sekeliling kita nggak peduli lagi, kita ribut di depan anak, kita nggak peduli lagi, kita ribut di depan mertua, di depan orang tua kita sendiri, kita nggak peduli lagi. Ini kan yang akhirnya menjadi role model yang buruk gitu bagi anak-anak kita. Karena orang tua yang sering ribut di depan anak-anaknya pasti memiliki jiwa yang lemah. Dia mungkin kalau pergi ke sekolah dia akan suka menyendiri, dia suka menutup dirinya, dia nggak mau bergaul. Dia senangnya misalnya hanya di kelas aja, nggak keluar main gitu kan. Ada sesuatu yang salah aja itu ya. Iya pasti itu pasti. Karena jiwanya rapuh. Nggak mungkin kan orang yang jiwanya nggak rapuh gitu, dia menutup diri dari orang lain kan nggak mungkin. Pasti dia memiliki percaya diri gitu ketika ketemu orang lain. Nah tapi kan masalahnya efek dari perceraian ini itu sangat dahsyat gitu. Kalau kita tidak menyikapinya dengan bijaksana. Nah makanya dari keinginan si ibu ingin berujuk lagi ya sama pasangannya, itu saya setuju banget. Tapi yang penting kita harus lihat keadaan pasangan kita dulu. Apakah dia sudah memiliki pasangan yang lain atau belum? Kalau belum, ya syukur alhamdulillah. Coba komunikasikan. Komunikasikan, kita jangan merasa ego gitu atau merasa ini kan bukan kewajiban saya gitu. Saya kan perempuan gitu. Masa saya duluan yang mulai gitu kan? Harus dari dirinya dia dulu, yang dia tuh sudah
eling duluan gitu, agar membuka komunikasi kepada ex pasangannya, agar ex pasangannya itu memahami gitu situasi dan kondisi yang ada. Tapi kalau sudah menikah, Sudah menikah lagi dengan orang lain, ya sudah ikhlaskan. Tapi tetap aja komunikasi, bilang kita masih memiliki anak-anak, kamu masih memiliki tanggung jawab, kamu saya berikan misalnya izin untuk kapanpun kamu ingin itu melihat anak kamu, ya pintu rumah selalu terbuka. Ya, kita komunikasikan hal itu agar ex pasangan kita juga paham gitu. Ternyata ex istrinya ini membuka diri gitu buat dirinya, bukannya malah pas sudah pisah gitu kita kunci rapat-rapat tuh rumah kita. Iya, Ya. anak nggak boleh ketemu. Makanya bisa kayak gitu ya. Misalnya kalau di depan rumah kan awas anjing galak. Nah, kita ganti tulisannya gitu ya, awas ex suami galak gitu kan. Dicoret gitu. Ya nggak boleh juga kayak gitu gitu. Jadi kita tetap membuka komunikasi dengan baik kepada ex kita, ex pasangan kita, agar kita menyelamatkan masa depan anak-anak kita. Baik, terima kasih banyak Pak Doni atas sharing-sharingnya, Siap. atas tips-tipsnya, dan jangan lupa kalau misalnya ada yang bertanya silahkan langsung tanyakan saja ke email, ke WA dan Telegram yang di bawah ini. Dan kalau misalnya masih ada yang tanyakan masih belum jelas juga tentang pertanyaannya, silahkan tanya lagi, nggak apa-apa Bu. Terutama ibunya nanti saya akan mention atau misalnya akan kabarkan surat elektronik jika sudah video podcast ini tayang, dan mudah-mudahan ini bisa membantu dan bisa menyelamatkan keluarga ibu dan anak-anak ibu terutama. Baik, terima kasih pada siang hari ini. Sama-sama. Dan jangan lupa tonton terus Beyond Education Podcast, 2 hari sekali kita upload, dan sampai jumpa di Beyond Education Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.